Alhamdulillahirrabbilalamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bisanin la yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyampaikan kita pada bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, yang mana kita doa-doakan dari 2 bulan sebelumnya pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Salawat serta salam kita aturkan, kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat syafaat luzmah yang menghantarkan kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, murid-muridku yang kami banggakan, sebenarnya malam Lailatul Qadar bukan kata yang asing bagi kita. Kita sering mendengarnya di sekolah, di musola, ataupun dimanapun. Kita sering mendengarkan setiap tahun apa itu malam Lailatul Qadar. Tapi ada satu hadis yang menarik yang disampaikan, yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Qala Rasulullah SAW, man qoma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar karena iman dan karena mengharapkan pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa sebelumnya. Murid-muridku, sebenarnya ibadah apa sih? Di situ ada kata man qoma, barang siapa yang beribadah. Sebenarnya ibadah apa yang paling dianjurkan pada malam Lailatul Qadar sehingga kita dapat memaksimalkan ibadah pada malam Lailatul Qadar? Ibadah pada malam Lailatul Qadar, ulama menjelaskan ada tingkatan-tingkatannya. Apa yang harus kita prioritaskan dan apa yang kita harus kesampingkan tanpa mengurangi rasa taatim kita pada ibadah itu tersebut. Man qoma Lailatul Qadar, man qoma Lailatul Qadri, barang siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar. Ibadah apa yang harus kita utamakan? Ibadah apa yang harus kita kerjakan dahulu sebelum melakukan ibadah-ibadah yang lain? Ibadah yang pertama yang harus kita perbanyak pada malam Lailatul Qadar adalah sholat. Kenapa kok sholat? Karena sholat adalah salah satu ibadah terpenting dalam agama kita. Di dalam sholat banyak terkumpul ibadah-ibadah lainnya. Di dalam sholat juga ada gerakan ibadah yang menunjukkan bahwasanya kita menghambakan diri, yaitu ketika ruku dan sujud. Makanya ketika kita ruku dan sujud, kita disunahkan untuk agak lama, memperpanjang ruku kita dan sujud kita. Kenapa? Karena pada ruku dan sujud merupakan bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam sholat juga kita membaca Al-Quran, kita membaca tasbih, kita membaca sholawat ketika tahiyat akhir, namanya sholawat Ibrahimiyah. Maka dari itu, ibadah yang pertama yang harus kita perbanyak ketika ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah sholat. Sholat apapun itu, mau sholat wajib, mau sholat sunnah, mulai dari sholat wajib, sholat isya pada malam itu, kemudian sholat taraweh, sholat witir sebelum sahur atau sesudah sahur kita sholat hajat, terserah, yang penting itu adalah sholat. Tingkatan kedua setelah sholat yang harus kita perbanyak untuk mendapatkan, memaksimalkan malam Lailatul Qadar adalah doa. Kenapa nggak doa? Kenapa harus doa? Kenapa tidak membaca Al-Quran? Karena di dalam sholat sudah mengandung membaca Al-Quran. Sedangkan doa mempunyai fungsi tersendiri. Jadi ketika habis sholat, kita langsung berdoa pada malam itu. Doa apa saja, yang penting doa itu adalah doa-doa yang baik. Jadi doa setelah sholat juga dianjurkan ketika malam Lailatul Qadar. Jangan pernah lupa untuk mendoakan orang tua kita. Harus terpenting awal adalah
selain mendoakan diri kita sendiri, yaitu mendoakan orang tua. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat, semuanya sehat-sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.